Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kemarin kan banyak yang tanya nih, Bang, gimana tuh pendapatnya soal sanksi yang diterima oleh manajernya Malut United Asgar Saleh gara-gara mengkritik katanya pertandingan Persib lawan Malut itu ditunggangi sama mafia. Itu ya, jadi gini ya, kemarin kan manajer Malut Asgar Saleh usai lawan Persib itu nulis tuh di Facebooknya dengan kata-kata untuk mengalahkan Malut United, para mafia bahkan harus menggunakan jasa wasit FIFA yang kualitasnya kalah jauh dibanding wasit Tarkam di kampung saya. Pertandingan lebih lucu lagi melihat tayangan ulang Indosiar yang meng-close up wajah Robby Darwish yang tertawa karena nggak menyangka akan diberikan penalti dan bla 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 bla. Pokoknya baca sendiri deh tulisan dari Asgar Saleh. Lalu apa sih sebenarnya alasan dan dasar PSSI khususnya Komdis PSSI menjatuhkan hukuman pada Asgar Saleh? Kalau kami baca di surat yang dituliskan oleh PSSI atau Komdis PSSI untuk Asgar Saleh, di sini tertulis katanya Asgar Saleh ini tuh terindikasi melakukan tindakan melanggar kode disiplin karena membuat sebuah kontroversi di media sosial dengan mungkin menyindir lah soal liga dan wasit. Nah, akhirnya Asgar Saleh, manajernya Malut United ini didenda atau disanksi 3 bulan larangan berkecimpung di sepak bola alias ya nggak boleh berada di Malut United lagi ya selama 3 bulan ini. Kalau kami pribadi ya mengomentari kejadian ini, ya inilah buat kami wajah asli Komdis PSSI. Ketika seorang wasit yang salah, mereka tuh nggak mau negur, nggak mau kasih sanksi. Tapi ketika ada pihak lain yang negur atau mungkin mengkritik liga dan perangkat liga, itu nggak usah tunggu lama, pasti akan disanksi. Betul apa betul? Karena kan namanya orang mengkritik itu hal wajar, siapapun memang berhak mengkritik. Dan faktanya memang sepak bola kita dikuasai sama mafia. Harusnya Komdis PSSI nggak usah emosi kalau ada yang mengkritik, kalau ada yang ngasih saran, tapi introspeksi diri. Tapi kan di Indonesia nggak mau hal seperti itu. Mereka merasa paling benar, punya kuasa, punya wewenang. Lu kritik gua sanksi lu. Akhirnya jadi jumawa. Tapi di sini pun kami nggak sepenuhnya membenarkan aksi dari Asgar Saleh. Memang kalau kami baca secara teliti, ada beberapa kata-kata yang memang bisa disebut agak rancu dan mungkin terindikasi rasis juga. Seperti salah satu contoh dengan kata-kata si Jepang ini ya, tulisan si Jepang ini. Nah, ini memang betul Yuda Yamamoto itu wasit asal Jepang. Tapi kalau ditulis dengan kata-kata si di depannya, ini beda konteks jatuhnya. Jadi mungkin bisa dianggapnya rasis kan, mungkin lo ya. Kemudian yang mungkin saja menjadi dasar atau landasan Komdis PSSI, tulisan katanya wasit asing kelasnya tak jauh lebih bagus dibandingkan wasit Tarkam. Artinya di sini bisa dibilang ya wasit Jepang atau Federasi Wasit Jepang pun bisa tersinggung dengan ucapan atau tulisan dari Asgar Saleh. Dan yang ketiga yang buat kami mungkin membuat Komdis PSSI jatuhkan sanksi sama Asgar Saleh dengan tulisan benar-benar dagelan di GBLA. Sementara kita tahu di era zamannya PSSI yang sekarang gak boleh ada satupun yang mengkritik liga, apalagi dengan kata-kata dagelan. Dagelan itu apa sih? Lelucon namanya, artinya kan liganya nggak beres. Mungkin itu loh ya. Cuma gini, balik lagi lah ya. Asgar Saleh bisa ngomong seperti itu kan istilahnya mungkin dalam tanda kutip dianggapnya memfitnah kalau PSSI pakai mafia atau gimana, nggak tahu ya kan, mungkin lah ya. Kan harusnya kalau orang mau mengkritik itu ya harus punya bukti lah ya. Kalau nggak punya bukti kan artinya dia sebuah tuduhan yang nggak berdasar. Nah, ini yang mungkin jadi landasan utama Komdis PSSI menjatuhkan sanksi pada Asgar Saleh. Soal apa yang terjadi dan landasan utama, alasan utama Komdis PSSI jatuhkan seperti itu ya kami nggak tahu loh ya.
Cuma ya lagi-lagi kalau buat kami pribadi gitulah, kejadian-kejadian apa yang dialami oleh Malut United ini kan sebenarnya juga pernah atau sering terjadi pada laga-laga lain yang dialami oleh Malut United. Kenapa? Ketika cuma lawan Persib yang dia protes seperti itu. Kenapa harus ada embel-embel Persibnya? Jawabannya simple. Kalau orang ya kan membuat postingan atau berkeluh kesah sesuatu deh ya, itu ada nama embel-embel Persibnya, otomatis akan jadi atensi, akan jadi perhatian. Karena Persib itu selain emang pendukungnya banyak, musuhnya juga banyak. Otomatis akan banyak yang lihat kalau dia berkeluh kesah membawa-bawa nama Persib. Contoh satu lagi soal curhatannya Victor Luis nih ya, usai dia kena kartu merah deh. Kan si Victor Luis di PSM Makassar, usai dia kena kartu merah lawan Dewa United karena melanggar Ricky Kambuaya, dan dia membagikan kan statusnya di Instastory-nya dan membandingkan soal soal ketika dia katanya ditackle oleh Maklok. Kalau kami sih nggak nyalahin soal postingan si Victor Luis memposting foto Maklok yang menjegal si Victor Luis, karena memang waktu itu Maklok cuma dapat kartu kuning, dan kami pun waktu itu bilang pelanggaran seperti ini memang harusnya kartu merah. Cuma pertanyaan kami cuma satu deh buat Victor Luis, buat siapapun itu ya. Kan kejadian menginjak kaki lawan atau menekel kaki lawan di pertandingan BRI Super League maupun di pertandingan Liga Indonesia manapun itu udah banyak terjadi. Kenapa harus yang ada Persibnya? Cuma itu kalau buat kami. Kan jawabannya simple. Kalau misalnya si Victor Luis membandingkan kejadian yang sama tapi nggak ada nama embel-embel Persibnya, orang akan mikir, alah nggak rame. Tapi kalau Persib pasti rame. Rame apa? Pendukung Persib pun nimbrung, yang benci Persib pun akan nimbrung. Makanya ya banyak yang bilang ini Victor Luis Persib nggak nyenggol Persib nggak makan. Ya bukan masalah nggak makannya, tapi kalau nggak ada embel-embel Persibnya, apa yang jadi keluh kesah dia ini nggak bakalan jadi perhatian. Contoh misalnya gini deh, Victor Luis kan memang kesal di kartu merah gitu kan, terus dia ambil nih pertandingan lain dengan dia juga tapi melawan tim lain. Karena kan pasti mikirnya gini, kalau saya pakai orang lain atau pemain klub lain ini nggak bakalan ada yang memperhatikan nih. Tapi kalau saya pakai pemain Persib pasti akan rame nih, dan juga akan nyampe nih ke pihak Komdis dan lain-lain gitu kan. Itulah makanya Persib itu segala sesuatu yang berhubungan dengan Persib pasti akan rame. Kami pun sering bilang, kalau lu mau terkenal, kalau berita lu mau populer, kalau postingan lu mau ditonton ribuan orang, gampang, senggol aja Persib. Mau jatuhin Persib mau ngebanggain Persib, pasti banyak atensinya. Bukan cuma dari pendukung Persib, tapi musuh-musuh Persib pun akan nimbrung. Pinter kalau buat kami nih si Victor Luis ini. Dan kebetulan dua kejadian ini wasitnya sama. Persib lawan Malut dipimpin wasit Yuda Yamamoto. Persib lawan PSM pun dipimpin oleh wasit Yuda Yamamoto. Sementara yang nunjuk wasit Yuda Yamamoto itu adalah Yoshimi Ogawa, adalah ketua wasit PSSI, dan ketua wasit PSSI sekarang ditunjuk sama Erick Thohir. Orang-orang mikirnya Erick Thohir masih punya saham di Persib. Apakah masih punya atau enggak? Banyak bobotoh bilang Erick Thohir udah nggak punya saham di Persib sejak tahun 2019. Apakah yakin seperti itu? Kami nggak pernah bilang Erick Thohir punya saham di Persib lo ya, atau Erick Thohir nggak punya saham di Persib, karena ya cuma dia dan para klub yang tahu. Cuma kenapa harus ke Persib terus? Karena kan Erick Thohir juga punya saham di Persis Solo. Erick Thohir juga pernah punya saham di Persija. Erick Thohir juga mungkin saja punya saham di Dewa United dan beberapa klub lain di Indonesia. Kenapa nggak disangkut pautkan? Kenapa cuma ke Persib yang disangkut pautan? Itu karena itulah segala sesuatu yang berhubungan dengan Persib kalau disangkut-sangkutkan pasti akan viral dan jadi pusat perhatian. Tapi ya sudahlah ya, seperti yang pernah kami bilang, apakah rencana 2018 ini akan mungkin sedang dijalankan, yaitu dengan segala sesuatu yang tiba-tiba hampir semuanya dikaitkan dengan Persib, dengan Erick Thohir dan lain-lain. Apakah ini memang sudah direncanakan rencana yang terstruktur? Segala sesuatu kok yang buruk-buruk kayaknya disangkut pautkan dengan Persib nih, agar Persib memang terjungkal kayaknya musim ini nih. Bukan kami mengada-ngada ataupun apa loh ya, tapi udah kayak kelihatan banget gitu loh.
name, society's insane. We all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you